Yang pertama, siapkan 1 kg beras, kemudian cuci hingga bersih lalu tiriskan. Untuk membuat lontong, sebelum proses pembungkusan, sebaiknya beras sudah dicuci 2 atau 3 jam sebelum dibungkus ya, agar berasnya menjadi kering kembali sehingga nanti akan lebih mudah dimasukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupat. Nah, kalau misalkan nanti berasnya itu masih basah, akan sulit untuk masukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupatnya ya. Jadi, beras yang sudah dicuci bersih ditiriskan akan seperti ini, kering kembali. Untuk pembungkusnya saya pakai daun pisang ya, saya nggak pakai plastik. Ini saya pilih daun yang ukurannya juga lumayan panjang, untuk lebarnya ini sekitar 2 jengkal jari tangan orang dewasa. Nah, kalau nggak ada daun ukuran panjang boleh juga kok pakai yang ukuran pendek ya. Kemudian kita elap-elap dulu sampai bersih. Semuanya kita elapin ya. Kalau pakai daun ukuran pendek juga sama ya, kira-kira itu lebarnya 2 jengkal. Nah, kalau semuanya sudah dilap sampai bersih, sekarang akan kita layukan dulu. Ini saya layukan dengan cara dipanggang di atas api kompor, atau kalau mau dijemur sesaat juga boleh. Jadi kalau misalkan besok kalian membuat lontong hari ini, daunnya sudah dijemur ya. Nah, ini kita layukan seperti ini biar nanti nggak retak sewaktu kita gulung untuk mengisi lontongnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau semua daun sudah layu, sekarang akan kita gulung, akan diisi dengan beras. Ini untuk ukurannya sesuai selera ya. Kalau saya mau buat yang agak kecil aja, memanjang agak kecil, digulung-gulung seperti ini. Kalau mau dibuat agak lebar juga gulungnya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi sesuai selera aja, kalian mau buat ukuran semana. Nah, kalau digulung seperti ini, sekarang akan kita semat bagian ujungnya. Ini saya semat menggunakan tusukan gigi, boleh juga pakai lidi. Atau kalau kalian punya cara lain untuk membungkus menggunakan daun pisang juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja untuk membungkusnya. Lalu masukkan beras ke dalam gulungan daun pisang. Nah, kalau berasnya sudah kering kembali kan enak masuknya teman-teman ya. Jadi dia nggak menggumpal-gumpal. Ini sambil kita tekan-tekan ya, biar nanti dia lebih padat. Untuk pengisiannya itu panjangnya atau padatnya itu sekitar setengah bagian panjang daun pisang dikurangin sedikit ya. Jadi nggak nyampe full banget karena nanti dia akan melar. Lalu ujung daun pisang akan disemat menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate ataupun lidi ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini jadinya sekitar 13 buah lontong, ukuran lumayan besar. Jadi kalau kalian mau buat nggak panjang-panjang kayak ini juga nggak masalah, terserah ya, mau dibuat agak pendek atau mungkin dengan bentuk lain juga boleh. Lalu ini saya masukkan ke dalam dandang, saya berdirikan. Nggak diberdirikan juga nggak masalah ya, kalau mau pakai dandang yang ukurannya lebar itu juga bisa ditidurkan saja, nanti tinggal diratakan dulu ketika kalian masukkan ke dalam dandang. Nah, kalau udah langsung kita isi dengan air biasa. Kita isi sampai penuh. Nah, seperti ini dia akan mengapung, nggak apa-apa nanti kalau dia sudah mulai matang akan padat dan tenggelam. Lalu kita tutup dan ini kita masak kurang lebih selama 4 jam. 4 jam itu dihitungnya setelah mulai mendidih ya. Nah, ini di 1 jam pertama airnya sudah mulai menyusut. Ini akan saya tambahin lagi airnya pakai air biasa, air dari keran, sampai dia penuh lagi dan akan kita masak lagi sampai matang. Ini saya tambahkan air sebanyak 2 kali, yaitu di 1 jam pertama dan di 1 jam kedua. Untuk 2 jam berikutnya nggak saya tambahin air lagi. Setelah total masak selama 4 jam, ini lontongnya udah mateng. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi kalau dia udah mateng, lontongnya tuh nggak akan mengapung lagi ya, akan tenggelam. Lalu kita matikan api kompor, kemudian angkat. Ini saya taruh di wadah. Saya kasih sarangan dandang seperti ini ya, biar nanti airnya itu ke bawah, jadi nggak akan tetap mengendap di lontongnya. Karena kalau airnya tetap mengendap di lontong, itu akan membuat lontong cepat basi. Nah, kalau teman-teman ada wadah irik gitu ya, yang dari bambu yang bolong-bolong itu bisa banget dipakai teman-teman. Nah, karena saya nggak ada alat yang namanya irik ataupun kalo, jadi saya pakai wadah kayak gini aja. Yang penting airnya bisa susut ke bawah. Kita berdirikan kayak gini ya, biarkan hingga dingin baru nanti bisa dipotong-potong.
Nah, ini lontongnya udah dingin, siap dipotong-potong dan siap untuk dikonsumsi. Kalau kalian mau simpan dalam kulkas juga boleh, atau kalau mau disuruh juga boleh, tetap diberdirikan seperti ini teman-teman ya, biar nanti bagian bawahnya nggak mengendap air. Dan ini dia bahan bumbu untuk membuat opor ayamnya. Di sini aku sediakan 1 kg daging ayam, boleh pakai bagian apapun ya, udah dicuci bersih. 10 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, sedikit jahe atau sekitar seruas jari dan seruas jari kunyit, 6 butir kemiri, sejempol laos, 3 batang sereh, 5 lembar daun salam, 1 sendok teh merica butiran, kalau nggak ada butiran boleh pakai yang halus, 2 sendok teh ketumbar, 2 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh gula merah. Aku nggak pakai penyedap ya, jadi gulanya aku pakai 2 macam, gula merah sama gula putih. Kalau mau pakai penyedap juga boleh, sesuai selera aja, kira-kira nanti 1 sendok teh ya untuk penyedapnya. Kemudian di sini juga aku pakai santan instan kemasan 65 ml sebanyak 2 bungkus, jadi biar nggak ribet pres-pres santan. Selanjutnya bumbunya mau aku ulek aja karena nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau teman-teman malas ngulek, mau di blender, mau dicopor juga boleh, sesuai selera. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit, jahe, terus ada kemiri juga, ketumbar, merica. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Gimana teman-teman, bumbunya sangat gampang sekali kan, nggak repot-repot kalian harus cari bumbu dapur ini itu. Cuma pakai ini aja, karena biasanya pun kalau di rumahku, di rumah mamaku, kalau opor ayam ya cuma simple kayak gini aja. Walaupun bumbunya sangat simpel, sederhana, tapi rasanya tuh dijamin pasti enak banget teman-teman. Nah, kira-kira halusnya seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas, sekarang kita tumis bumbu halusnya. Bumbunya kita tumis dulu sampai setengah matang. Kalau bumbu sudah setengah matang, sekarang masukkan 3 batang serai yang sudah digeprek, laos, dan juga daun salam. Tidak usah menggunakan daun jeruk ya teman-teman ya. Kita tumis lagi sampai bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, sekarang kita tambahkan 1 liter air atau sekitar 5-6 gelas blending ya. Lalu langsung aja masukin ayamnya. Di sini aku pakai full daging semua teman-teman ya. Kalau mau diganti dengan paha ayam juga boleh. Pokoknya pakai semua bagian apapun juga bisa, kecuali jeroannya ya. Terus kita masukin nih gula garamnya dan aduk rata. Ini dimasak sampai mendidih. Kalau kalian mau pakai penyedap apapun itu boleh, sesuai selera aja. Nah, ini udah mendidih, kita aduk-aduk biar nanti matang merata. Ini kita masak sampai ayamnya benar-benar empuk, baru nanti kita masukkan santan ya. Tapi kalau kalian pakai santan kelapa parut, ini boleh diungkep dulu sampai mateng, baru nanti dimasukkan santan dari kelapa parut ya. Itu bedanya kalau kalian pakai santan instan ataupun kelapa parut. Jadi sesuai selera aja, kalian mau pakai yang mana. Kalau pakai santan di kelapa parut, diungkepnya airnya jangan banyak-banyak ya. Nah, ini ayamnya udah empuk. Sekarang kita masukkan santan instannya dan dimasak lagi sampai mendidih kembali dan santannya benar-benar matang. Kurang lebih sekitar 5 menit aja dengan api kecil agar nanti nggak pecah santan ya. Dan kalau santannya sudah masuk, ini harus diaduk-aduk terus biar nanti santannya nggak pecah. Durasi saya masak opor ayam ini kurang lebih sekitar 40 menit dengan api sedang cenderung kecil, karena ini aku pakai full daging semua. Tapi kalau kalian pakai paha ayam aja nggak nyampe 40 menit ya, sekitar 30 menit aja itu udah matang. Nah, ini opor ayamnya udah matang, siap untuk diangkat. Aromanya udah wangi banget, ini enak banget teman-teman. Matikan api kompor, kemudian langsung aja kita taburi dengan bawang merah goreng biar nanti rasanya semakin enak.
Dan opor ayamnya siap untuk disajikan. Siapkan 1 kg daging sapi. Ini daging sapinya sudah saya potong-potong agak lebar seperti ini dan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Jadi warnanya udah berubah ya teman-teman karena sudah dicuci bersih. Ini dagingnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau buat bumbunya biar nggak ribet. Ini mau saya blender aja. Di sini ada 14 butir bawang merah, yang 9 butir di blender, yang sisanya 5 butir nanti diiris tipis. Selanjutnya 7 siung bawang putih. Semua bumbunya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya. Lalu tambahkan 50 buah cabai merah keriting, 2 ruas jari kunyit atau panjangnya sekitar 2 cm, kemudian seruas jahe, 2 jempol laos. Ini laosnya aku iris tipis biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Kemudian ada setengah sendok teh ketumbar, 1 buah kapulaga dan 5 buah cengkeh, serta setengah sendok teh lada butiran dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan dengan 1/4 buah pala, biji pala ya, kita pakai 1/4 buah aja. Selanjutnya tambahkan sedikit minyak goreng untuk memblender, boleh juga ditambahkan air aja biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Di blender sampai halus. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas, sekarang kita tumis bumbunya. Harusnya sebelum kita menumis bumbu, kita tumis dulu bawang merah yang sudah diiris sampai dia wangi atau udah setengah matang, agak matang gitu, baru dimasukkan bumbu halusnya. Tapi karena ini udah terlanjur ya masuk duluan bumbu halusnya, nggak apa-apa ya, langsung aja masukin bawang merah irisnya. Lalu kita tumis-tumis sampai bumbunya setengah matang dulu. Kalau bumbunya sudah setengah matang kayak gini, sekarang kita masukkan 3 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun jeruk, 1 buah bunga lawang, 1 buah asam kandis. Kalau nggak ada asam kandis boleh dilewatkan. Lalu ini kita tumis sampai semua bumbunya harum dan matang. Ini saya tumis pakai api sedang aja. Kalau bumbunya sudah harum dan matang seperti ini, sekarang kita masukkan daging sapi yang sudah kita potong-potong dan sudah dicuci bersih. Dan ini kita tumis kurang lebih sekitar 5-10 menit hingga daging sapinya berubah warna dan mengeluarkan kaldunya. Jadi jangan langsung dituang santan ya. Kita tumis-tumis dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ditumis, ini daging sapinya sudah berubah warna dan juga sudah mulai mengeluarkan kaldunya. Kalau sudah seperti ini, sekarang baru kita tuang santan sebanyak 1500 ml. Ini kita tuang sekaligus. Dan ini kita masak sampai mendidih sambil sesekali untuk diaduk ya. Ini tetap aku masak pakai api sedang aja. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk bikin rendang itu tidak menggunakan gula, baik gula pasir ataupun gula Jawa. Jadi hanya menggunakan garam dan juga kaldu bubuk. Kalau kaldu bubuknya mau di skip juga boleh sesuai selera. Ini udah mendidih, sesekali diaduk. Durasi saya memasak rendang ini sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, pokoknya sampai santannya habis ya. Untuk resep bumbu rendang ini bisa digunakan untuk memasak kalio ataupun gulai. Dan ini santannya sudah menyusut setengahnya. Sekarang kita masukkan 500 ml santan kental. Jadi santannya ini aku ambil dari 1 butir kelapa parut ya. Dibagi 2, yang kentalnya diambil dulu, baru yang di sisanya itu yang santan cairnya. Ini kita masak lagi sampai menyusut kuahnya. Sesekali jangan lupa untuk diaduk-aduk. Nah kalau kayak gini, ini jadi kalio teman-teman ya. Ini daging udah matang tapi santannya belum habis. Kalau memasak gulai, lebih baik santannya ditambah lagi kurang lebih sekitar 1 liter. Karena kita memerlukan banyak kuah dan juga dagingnya harus benar-benar matang. Ini kita masak lagi pakai api kecil aja sekarang sampai nanti santannya habis
dan bisa menghasilkan minyak dari santan seperti ini ya. Ini kalau udah kayak gini, rendangnya udah matang. Kalau dalam waktu 2 jam atau 2 jam setengah rendangnya belum matang, kalian bisa tambahkan santan lagi dan dimasak sampai dagingnya benar-benar matang dan empuk. Jadi menu lebaran nanti selain memasak opor ayam, kalian juga bisa menambahkan dengan rendang sapi seperti ini. Rasanya dijamin enak banget. Siapkan air mendidih, kemudian kita akan masak 3 keping bihun. Ini kita masak sampai matang. Kalau nggak dimasak bisa juga direndam air mendidih aja ya, kurang lebih sekitar 3-5 menit. Kalau dimasak ini sekitar 2 menitan aja. Ini saya kasih minyak goreng biar nanti nggak lengket. Kalau kira-kira udah cukup matang, angkat kemudian tiriskan. Untuk sayurannya saya pakai 1 batang pokcoy, boleh juga diganti dengan sawi hijau. Sayurannya ini sudah saya cuci bersih sebelumnya, dipotong-potong ukuran besar aja. Lalu ini ada 5 lembar sawi putih, boleh juga diganti dengan kol atau kubis ya. Lalu 2 buah wortel, ini kita iris memanjang seperti korek api. Sayurannya kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya kita siapkan 5 siung bawang putih, kita cincang kasar. Sebelumnya bawang putihnya digeprek dulu. Lalu saya juga pakai 6 butir bawang merah, dicincang kasar juga. Kalau ada bawang bombay juga bisa ditambahkan ya, biar nanti masakannya semakin sedap. Untuk cabenya saya pakai cabai merah keriting sekitar 6 buah. Kalau mau suka pedas boleh dikasih cabai rawit iris. Lalu 2 batang daun bawang, irisnya agak besar-besar aja. Daun seledri kira-kira 3 batang, diirisnya besar-besar juga. Dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Ditumis sampai bawangnya harum dan matang. Lalu masukkan cabenya. Tumis sebentar aja, cukup cabenya sampai layu. Lalu masukkan semua sayurannya, dari sawi, kemudian pokcoy, dan juga wortel. Kalau kalian mau tambahkan dengan bakso atau sosis juga boleh banget ya, atau mau ditambah udang juga boleh. Kita tumis sebentar. Tambahkan 100 ml air atau sekitar sepertiga gelas, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh roiko, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk rata, masak sampai sayurannya setengah matang. Lalu masukkan bihunnya, aduk-aduk. Tambahkan 2 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan kecap manis, dan 2 sendok makan saus tiram. Lalu aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa. Masak sampai minyak tanak, kemudian angkat dan siap untuk disajikan. Sebelum diangkat, ini saya masukkan dulu daun bawang dan juga daun seledri. Jadi masukinnya terakhiran ya, biar nanti tetap segar. Nah ini udah jadi, siap untuk diangkat dan disajikan.